Saya sudah mau perjalanan pulang. Ini teman-teman ada beberapa yang beli oleh-oleh. Ini saya sama Hasna di mobil nunggu. Belakangnya Hasna bisa dilihat guys. Penuh. Jadi saya nggak bisa lihat belakang dari spion tengah. Jadi ini kayak kita kayak nyopir truk gitu. Spionnya hanya dari kanan dan kiri guys. Nah sebentar lagi saya akan perjalanan pulang. Ini posisi saat ini saya berada di kampung Empek-Empek. Terus nanti maju kurang lebih hanya 2 km sudah akan sampai di Sungai Musi di jembatan Ampera. Dan itu langsung 14 nanti saya masuk tol. Jadi ternyata Palembang itu kalau ditempuh dari Yogyakarta cukup nyaman karena kita tidak lepas tol. Ini dari Jawa masuk tol, kemudian sampai Merak, nyebrang, setelah nyebrang di Bakahuni langsung masuk tol lagi gitu. Jadi relatif aman dan bisa cepat. Kemarin saya berangkat dari Jogja itu butuh waktu 22 jam, tapi ya itu istirahatnya lama-lama guys. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masih muda masih bisa bertahan nyopir dalam jangka yang lama, saya kira nggak akan sampai segitu gitu. Oke, saya masih nanti akan liput beberapa hal ya terkait dengan perjalanan. Dan ini sekarang waktu menunjukkan pukul 2 lebih 7 menit. Nah, sebentar lagi nanti begitu teman-teman beli oleh-olehnya selesai, kita langsung berangkat. Dan mohon maaf kepada rekan-rekan semua, saya tidak bisa menjanjikan oleh-oleh dalam bentuk barang ya. Nanti oleh-olehnya cerita. Kenapa? Karena barang bawaan kita udah penuh. Ini kaki aja udah nggak bebas. Di bawah itu, di lantai-lantai itu sudah ada juga barang-barang gitu, sehingga yang bebas dari pergerakan kaki hanya di jok setir, yang lain udah enggak. Maka bukan karena apa-apa, tapi karena situasi kondisi kita nggak bisa membawa yang lain, karena barang-barang untuk pameran, retail pameran itu juga banyak yang kita harus bawa pulang. Itu guys sementara. Baru saja melintas perbatasan Sumatera Selatan ke Lampung guys. Jadi ada sungai, nggak tahu sungainya apa, nggak ada tulisan, cukup besar yang memisahkan antara dua provinsi tersebut. Masih 239 kilo guys untuk sampai ke pelabuhan Bakahuni. Diperkirakan dari GPS nanti kita masuk di pelabuhan Bakahuni jam 7 malam. Berarti naik kapalnya malam lagi ya, serapopo. So lain ketika ngelegake numpak kapal lawan. Ini guys sopirnya guys, lintas Sumatera guys. Sopirnya Mas Panji. Jadi kami perjalanan pulang guys, masuk wilayah Lampung. Kecepatan saat ini 120 guys, 120 km per jam guys. Pokoknya santai saat tekani, tidak ngejar waktu. Oke guys, setelah 2 hari perjalanan kena hujan ini di wilayah Lampung dan airnya naik ternyata yes. Di kaca naik tuh guys, rasanya jadi lebih seger gitu dari sebelumnya. Tapi ya mobilnya tambah gelem. Iya. Keren guys, rawa antar sungai ini, tapi luas banget ya, panjang mata memandang air. Ono perahu nih barang ini orang masak. Ini di KM 191 ya, KM 191. KM
121 dari Bakahuni guys, dan saya mengarah ke sana. Oke guys, ini aku sekarang sudah mau masuk pelabuhan, sudah ngecek reservasi pelabuhan Bakahuni guys. Jadi ini sekarang waktu menunjukkan 19:28. Satu tadi sekarang apa tadi nyari di jalan nggak ada di tol, dapatnya di jalan dan akhirnya hanya kok ini mati. Sekarang jam 8 pas, jam 20 pas perjalanan nyebrang menuju Merak ke Utara. Ini jalur untuk pejalan kaki guys, jadi ini masih bergerak pelan-pelan merapat. Tapi setelah rapat itu belai itu akan maju, terus nanti penumpang turun lewat situ. Yang pejalan kaki, kalau yang mobil yang lebih ke jalur mobil. HP-nya saya ketinggalan. Ada di Ciledug. Nah, kita mau makan nasi lengkok. Warung nasi Pak Wawan. Jadi kami keluar tol guys, tadi keluar tol untuk nyari sarapan. Nah, rekomendasi dari Mas Meru atau Mbak Tia untuk makan nasi lengkok. Ini kita sudah mau meramu nasi lengkok. Itu apa itu? Kucai. Hah? Kucai. Kucai. Ya, ini yang bikin ini lengkok seperti ini ya, daun ini. Oh iya iya iya. Kucai dirajang, dipotong lembut. Terus itu timun tak? Kenapa kok namanya nasi lengkok? Kenapa Pak? Lengkok itu ya gimana ya? Ini antara rempah-rempah kayak gini nih, apa paduan sayuran, tempe, kecap. Oh iya. Iya. Tapi nasinya berarti nasi biasa ya, tawar. Biasa. Oh. Kalau nasi kuning kan udah ada apa gitu. Kalau ini biasa ya nasinya. Sayur itu, Oh ya. ini mah biasa. Ditaburin Itu yang dirajang, yang sekarang apa itu Pak? tempe. Tempe. Iya. Oke. Oke. Nah, kayaknya porsinya nggak usah banyak Pak, dikurangi Pak. Kurang. Kurang. Ya. Kasih toge, timun, tempe, terus capcay apa?
Kucai. Terus berambang goreng, kasih kecap. Sambal apa? Ya, tapi disendirikan di kasar di tepi ya. Oke. Nasinya ya Pak? Iya. Oh enggak nasi uduk ini. Bukan ini nasi lain kok. Nasinya sudah kuning belum? Belum. Nasi biasa. Nasi tahu. Punten nih kayak gini. Oh, ini wajar. Enggak, kecap aja. Iya, kalau itu. Ini anu guys, kita mampir di Tegal di makam Sunan Hamangkurat Agung atau Hamangkurat pertama atau Hamangkurat ke-1. Beliau adalah anak dari Sultan Agung. Nah, nanti di dalam Bu akan ada guide dari guru sejarah Manfaat Reman. Mudah-mudahan ada juru kuncinya guys, tapi itu dibuka lawangnya, parkir sini aja. Nggak ada orang kok di dalam. Sowan nyekam saking Solo. Solo banget. Ini Pak Sinten nggih, namanya Pak Daiman. Pak Daiman guys, jadi kami diantar Pak Daiman untuk gimana ya? Menuju ke makam Amangkurat 1, tapi nanti hanya dari luar ya Pak ya? Iya. Oh iya, monggo Pak. Dari mana Pak? Saya dari Jogja. Oh, Jogja. Saya dari Jogja, kebetulan ada acara di Palembang, lewat sini terus kepikiran pengen mampir. Lewat mana Pak? Oh sini, masuk sini. Oke. Masuk sini guys. Ini terus tanah ini Pak Daiman, tanah ini milik siapa Pak Daiman? Milik Pemda atau Keraton Keraton Jogja? Jogja. Oh iya. Berarti Sultan Ground ya Iya. sebutannya. Sebenarnya nama aslinya Syekh Abdurrahman. Nama Oh aslinya iya. Oh nama aslinya si Amangkurat itu Syekh Abdurrahman. Berarti ini keluarga beliau semua. Iya, keluarga. Keluarga. Pak Daiman sendiri ini merawat ini. Jadi kadang ada temannya. Oh. Iya, iya. Saya tinggalnya di dalam. Sepatu sandal dilepas ya. Sandal dilepas Pak. Sepatu sandal. Oke pemirsa, sepatu sandal harap dilepas. Jadi kita lepas guys. Oke Pak Daiman. Monggo Pak, terus bunti Pak nih. Itu peninggi. Oh di dalam. Oh Itu istrinya, itu anaknya. Putranya di atas. jadi makam beliau berada di dalam sini ya Pak nggih. Pak Daiman nggih.
anu Pak sinten mau nggih? Pak Daiman. Pak Daiman preso Pak nek kalau Amangkurat I ini kok dimakamkan di sini itu kenapa? Saya dengar dari anu ya minta dimakamkan di tanah yang harum, nyari yang tanah yang baunya wangi. Oh gitu. Ini memang aku bau ini bukan bunga ini. Dari apa, Pak? Dulu ada bunganya sini 2, cuman anu 1, potong 1. Nek anu gurunya Amangkurat I di dalam itu siapa saja makam? Sendirian. Pak. Sendirian. Gurunya di bawah itu yang di bawah. Oh, gurunya tapi di dalam. Di luar. Oh masih malah di luar. Nah, coba Pak ditunjukkan Pak. Di luar ya Pak. Hah? Enggak, maksudnya di sini. Hah? Itu bukan di luar pagar. Oh, di luar pagar. Iya, itu di bawah tanah itu pohon itu di luar pagar. Oh, Namanya iya. Mbah Kiai Samsudin. Mbah Kiai Samsudin dimakamkannya di luar pagar ini. Dekat. Oh, tapi di luar pagar situ guys, Mbah Samsudin, Mbah Kiai Samsudin. Terus ini putra beliau nggih Pak nggih? Yang ini putra Amangkurat I. Ini BRAY Kelenteng kuning. Kleteng Kuning Putri Raja. Terus kemudian yang berada di sisi sini, oh, Adipati ini. yang ini para Adipati, makam para Adipati Haryo Raksanegara dan kerabatnya. Tegal Arum, Tegal. Terus sing mriko sinten Pak? Istri, Pak. Istrinya beliau. Iya. Oke. Kita lihat. Duh, tulisannya kok jatuh ya? Ini istri beliau nggih Pak? Kanjeng Ratu Kencana. Kita coba mendekat guys. Oh ya, dari sini kelihatan. Ini istri beliau, makam istri beliau Kanjeng Ratu Kencana. Nggih, Kanjeng Ratu Kencana nggih. Oh iya. Terus kan yang lain pakai kicing ya Pak, apa batu nisan gitu. Kalau ini pakai kayu ini. Kenapa Pak? Itu mungkin dari sananya. Oh gitu ya. Iya. Nggak ada alasan tertentu nggih. Iya. Dan ini kayunya sudah sangat lama banget ya. Lama, ratusan tahun. Ratusan tahun ya. Jenengan nggak ingat ya? Jenengan berarti jenengan kecil ini sudah anu ya? Ya tapi saya lihatnya itu papan ada tulisan itunya kurang lebih ya 900 tahun. 900 tahun. Saya ngelihat Iya, dari iya, papannya. iya. Oh gitu. Terus ini Pak, Itu Kardina. Kardinas niku napa? Kardina yang punya rumah sakit di Tegal itu. Oh, Ibu Kardinah Raksanegara. Kok ikut dimakamkan di sini kenapa Pak? Itu masih keluarganya. Oh masih keluarga, anak Iya. turunnya ya? Iya mungkin. Oh, Pak, iya. semua di sini itu keluarganya. Oh, nggih, 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 nggih. Kalau yang ini sinten Pak? Ini Ini keluarga ya? Iya, keluarga juga. Keluarga. Banyak yang Pak yang ziarah ke sini Pak. Ya, Biasanya bulan apa? Suro atau apa? bulan mulut, Pak. Mulut ya? Ya, kalau Mulut. bulan Suro Jamasan. Oh, Jamasan. Jamasan dari makamnya. Iya, dari Jogja. Oh, di kesini. Iya, Oh. ada. Oke. Sebenarnya gimana ini Pak Mas Panji ini? Ini ceritanya gimana Mas Panji menurut versi sejarah? Sebetulnya kalau menurut versi sejarah, beliau Raja Amangkurat I atau Amangkurat Agung itu kenapa sampai dimakamkan di Tegal itu karena beliau itu sebenarnya dalam rangka pelarian, karena keraton beliau yang berada di Pleret itu dikuasai dan dibakar oleh Trunojoyo. Kemudian posisi keraton itu hancur sehingga beliau itu beserta anak istri dan para pengikutnya itu dari Pleret ke selatan. Ke selatan itu dia naik gajah pertamanya. Oh, iya. Pertamanya naik gajah. Nggih.
mau kemana kok dia ke selatan? Para pengikutnya sudah ngomong, loh kita kalau lari ke selatan tidak mungkin karena ke selatan mesti ke laut. Tapi ternyata si Raja Amangkurat I itu ke selatan itu karena dia ingin ke makam ayahandanya Sultan Agung di Imogiri. Nah, beliau itu bersimpuh. Beliau menangis sejadi-jadinya karena keingatan bahwa dia tidak bisa memegang amanah kekuasaan yang diwariskan oleh ayahnya. Kemudian setelah menangis, bersedih, kemudian terus dia melanjutkan perjalanan ke barat. Gajah itu ditinggal karena gajah itu merepotkan, sehingga beliau hanya naik kereta kuda bersama istri. Memang ada istrinya yang mengikuti, kemudian sama ada anak beliau gitu kan mengikuti perjalanan ke barat. Nah, terus perjalanan ke barat ini melalui, kalau prediksi saya itu melalui jalur selatan karena dia menyeberang melalui sungai, dikatakan Sungai Progo, terus kemudian Sungai Bogowonto, terus kemudian terus ke barat, Kebumen dan sebagainya. Nah, beliau ini di sekitar wilayah Purwokerto lah, beliau itu meninggal dunia karena memang kondisinya sudah tua dan sakit. Tua dan sakit, terus kemudian meninggal dunia. Nah, pesan beliau sebelum meninggal dunia itu adalah saya ingin dimakamkan di samping guru saya sebetulnya, tapi kita tadi tanya kok tidak di samping, itu gurunya berada di luar. Tapi berarti gurunya itu dimakamkan lebih dahulu ya? Lebih dahulu karena beliau pesannya itu di samping guru saya gitu di Tegal ini. Nah, sebetulnya perjalanan beliau ini memang dalam rangka untuk mencari bantuan ke VOC. Bagaimana supaya VOC bisa membantu dalam perlawanan melawan Trunojoyo. Dan kemudian dalam perjalanannya itu sang putra mahkota nanti Amangkurat II itu kemudian dititipi, kamu menjadi raja tapi kamu harus meminta bantuan kepada VOC, kemudian kalahkan Trunojoyo gitu. Nah, terus kemudian setelah Amangkurat II itu berhasil mengalahkan VOC, mengalahkan Trunojoyo, dibantu VOC, kemudian keraton itu tidak lagi di Pleret tapi dipindahkan ke Kartosuro karena dalam falsafah orang Jawa, kalau keraton sudah diacak-acak oleh orang lain itu pamali untuk ditempati lagi, karena kewibawaannya sudah hilang. Dan emang bata-batanya hampir sama juga ya dengan yang di Pleret ya? Iya, ini sebetulnya ada perpaduan lah antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Islam dengan budaya Hindu. Oke, gitu guys penjelasan dari Mas Panji. Dan ini sekali lagi makam Amangkurat I, yaitu putra Sultan Agung, raja pertama di Mataram. Oke pemirsa, sekarang kita mau menuju ke makam dari guru Amangkurat I. Bunga kenanga ternyata. Kalau ini umum ya Pak? Makam umum. Makam Syekh Samsudin. Udah nggak usah dibuka Pak. Dari sini saja pemirsa. Jadi ini adalah makam Syekh Samsudin yang sering disebut dengan Ki Lembah Manah nggih, Guru Sunan Amangkurat I. Makamnya seperti ini guys, dari batu bata disusun dan cukup besar. Dan kemudian sekitarnya ini banyak makam-makam dari warga setempat sini. Ini adalah makam dari guru Amangkurat I. Jadi beliau Amangkurat I ketika dalam pelarian dan kondisinya sudah sakit-sakitan, kemudian beliau meninggal. Amangkurat I tadi berpesan untuk dimakamkan di samping makam gurunya, sebetulnya seperti itu bunyinya. Tetapi mungkin karena konsep keagung binataraan, jadi raja itu adalah yang tertinggi segala-galanya, sehingga artinya raja itu tidak dicampur dengan siapapun, sehingga posisi raja tetap itu di paling atas. Ini sebetulnya tanahnya tidak di pegunungan seperti makam-makam yang lain gitu kan, tapi
tetap dibuat menjadi lebih tinggi, sehingga posisinya raja adalah tetap yang lebih tinggi di antara semuanya. Tapi ini dalam artian tetap berada di samping gurunya. gurunya. Oke, sip.